Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Indonesia. Kali ini saya akan membahas satu orang yang sangat fenomenal, orang yang kadang mengeluarkan diksi-diksi yang sulit dimengerti dan kadang kita salah paham ketika kita tidak mengkajinya lebih mendalam. Beliau adalah ahli filsafat, paham ilmu hukum, paham ilmu ekonomi, paham sejarah, dan bahkan dia sangat ahli dalam ilmu logika. Dan pada kesempatan ini kita tidak membahasnya dari berbagai ilmu-ilmu yang saya sebutkan tadi, tapi saya akan membahas beliau dari perspektif bagaimana pandangan dia tentang Tuhan, pandangan beliau tentang agama. Mari kita mulai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Rocky Gerung pertama kali saya kenal di tahun 2017 di saat beliau tampil di acara ILC TV1 saat beliau menjelaskan tentang hoax. Bahkan dalam pertemuan itu beliau menyampaikan satu kalimat yang ramai dibicarakan setelah itu. Beliau mengatakan bahwa yang paling bisa melakukan hoax itu adalah yang punya kekuasaan, karena kekuasaan punya instrumen untuk melakukan hoax itu. Lalu kemudian setelah itu beliau semakin terkenal dan banyak diundang kemana-mana, terutama dalam dunia kampus, dan dijuluki sebagai presiden akal sehat. Oke, mari kita lihat Pak Rocky Gerung ini bagaimana pandangannya tentang agama, bagaimana pandangannya tentang Tuhan. Ketika kita tanya Pak Rocky Gerung mengenai agama, maka dia selalu kepada undang-undang. Pasal 28 bagian E. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Jadi, menurut Pak Rocky Gerung bahwa agama itu tidak diwajibkan di wilayah negara Indonesia karena itu hak. Hak adalah suatu kesempatan untuk mempergunakan kesempatan itu atau tidak. Berbeda dengan kewajiban. Andaikan agama itu adalah kewajiban, berarti kita wajib beragama, wajib melakukan sesuatu agar kita tidak dianggap melanggar. Namun dalam komunitas agama, beragama itu adalah kewajiban. Pada kesempatan lain, ketika Rocky Gerung ditanya lagi tentang Tuhan, pada satu kesempatan beliau menjawab seperti ini, bahwa ketika seseorang misalnya bernyanyi, lalu kemudian begitu antusias bernyanyi ataupun bicara atau melakukan sesuatu, itu karena ada entos, ada sesuatu yang masuk, ada energi di luar kontrol kita. Misalnya juga ada orang yang kecelakaan, biasanya itu terjadi karena ada sebuah energi yang di luar kontrol kita sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Walaupun saya tidak dapati Bapak Rocky Gerung menyebut itu sebagai Tuhan, tetapi beliau mengakui bahwa ada energi di luar kontrol kita. Pada wawancara yang lain, Rocky Gerung mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim disembah juga oleh Nabi Musa, disembah oleh Nabi Isa atau Yesus, dan Nabi Muhammad. Jadi Islam menyimpulkan bahwa yang akan datang mengikuti yang datang terakhir. Kemudian secara filosofis beliau mengatakan bahwa hanya ada satu ada, beda dengan hanya boleh ada satu ada. Itu sudah masuk problem politik. Selanjutnya ketika
ditanya lagi lebih ke dalam soal apakah dia bertuhan atau bertuhan yang mana. Dalam podcast Haji Roma Irama, beliau menjawab bahwa hubungan saya dengan Tuhan itu adalah hubungan yang sangat kusuk. Di kesempatan lain lagi, ketika terus ditanya lebih ke dalam, beliau menjawab bahwa saya sedang bertumbuh. Hampir seperti itulah pandangan Rocky Gerung mengenai agama maupun Tuhan. Satu hal yang patut kita akui dari beliau bahwa tak pernah sekalipun saya mendapati mencela Tuhan, tak pernah juga mencela satu agama. Soal sampai sekarang kita menganggap apakah dia sudah beragama atau tidak, kita kembalikan personal itu ke beliau. Yang jelas dia percaya sesuatu di luar kontrol kita, walaupun tidak disebutnya sebagai itu adalah Tuhan.